Selamat pagi teman-teman. Hari ini hari Senin tanggal 10 Februari 2026 jam 8 pagi. Jam 8 pagi waktu Bali. Kebetulan saya berada di daerah Karangasem, timurnya Bali ya, atau lautnya Bali Utara. Hostelnya seperti ini aja guys. Mohon maaf, nanti kita videokan dalamnya. Hostelnya seperti ini aja ya. Saya dapat di harga 80.000 per malam. Nanti kita akan cek dalamnya. Nah, ini luarnya seperti ini. Sini ada bartender untuk minum-minum ya, Coca-Cola atau apalah, bir gitu ya. Lalu ada resto. Sini juga untuk tempat santainya ada ya. Kita bisa menggunakan kolam renang. Nah, di depan sana juga ada seperti room. Nah, itu private room. Private room itu harganya di kisaran 250 sampai 400.000. Beda-beda ya. Beda-beda ukurannya. Kalau yang bang bed dormitory di sebelah sini, ini di harga 80.000 sampai 100.000, tergantung okupansi pesanannya ya. Jika sedang ramai, musim ramai, mungkin bisa 100.000 ya per malam. Jika sedang sepi seperti sekarang ini ya 80.000 lah. Ini sini ada taman juga, ini buah manggis ya. Ada buah-buah manggis ini. Seperti ini aja. Mungkin yang di depan itu yang 400.000. Kamar privatnya yang 400.000-an itu di depan, karena besar. Ini di depan ini ya teman sekamar, karena kita rame-rame ya, dormitory atau bang bed. Oke guys, sekian dulu review singkat hotelnya nih. Nanti kita lanjut lagi cek dalamnya. Di seberang kita ini, di depan kita itu ya, di ujung sana di balik pohon itu sudah laut. Jadi kita jalan kaki aja ke laut. Banyak yang diving ya di sana, menyelam, snorkeling. Tapi saya nggak menyelam, nggak snorkeling karena musim hujan, arusnya kuat, ombaknya juga agak besar.
Ya guys, sekarang jam 8.30 kita meninggalkan scuba trip di Karangasem ya, penginapannya namanya scuba trip. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan selamat sampai di tujuan. Amin, Allahumma amin. Gaskan. Ya, saya stay di Karangasem ini 2 hari ya, untuk istirahat dan sedikit pergi jalan-jalan ke daerah wisata di Karangasem ini ya. Dari Karangasem ini menuju Pelabuhan Gilimanuk sekitar 5 jam guys, dengan jarak tempuh ya sekitar 100 kilo lebih ya. Jadi kita akan santai-santai aja. Terima kasih Scuba Trip Hotel and Resto, pelayanannya bagus, baik, kamarnya juga bersih ya, bersih, ada air hangat, lalu ada AC juga ya untuk dormitory roomnya. Pokoknya mantep lah, dengan harga cuma 80.000 per malam kita bisa santai. Hari ini hari Senin ya, cuacanya di Bali Timur ini ya sedikit mendung dan gerimis. Mudah-mudahan tidak turun hujan deras supaya kita bisa lancar perjalanan sampai ke Pelabuhan Gilimanuk. Ini tepatnya kita di daerah Kubu ya sekarang. Daerah Kubu, kecamatannya, kabupatennya Karangasem. Ya, dari Kubu ini sampai ke Gilimanuk 4,5 jam sampai 5 jam lah jika kita santai seperti ini. Kita let's go dulu ya guys. Nanti kita lanjut lagi ya jika ada footage yang bagus di perjalanan. Gasket aja, tidak lama-lama. Bismillah. Jadi di Bali Utara ini ya, di sepanjang pantainya Bali Utara ini, Amet, lalu Tulamben, itu destinasi para turis ya, mancanegara, khususnya mereka-mereka yang suka melakukan kegiatan diving ya, atau menyelam dan snorkeling juga ya, karena bagus ya, pantainya bagus, lalu ombaknya tidak terlalu deras, banyak turis mancanegara dan turis lokal juga ya yang mulai belajar menyelam. Jadi sepanjang Amet, Tulamben itu daerahnya untuk menyelam, surganya menyelam. Nah, selepas dari Tulamben, daerah Kubu, lalu Tianyar ya, ini kebanyakan para penambang pasir gitu ya, karena dekat dengan Gunung Agung, di kaki Gunung Agung, dan wilayah terdampak ya jika Gunung Agung erupsi, maka tanah-tanahnya akan sampai di daerah Kubu dan ini apa, Kubu dan daerah-daerah sekitarnya itu ya.
daerah Tianyar, daerah Kubu lah khususnya, banyak tambang-tambang pasir. Selepas dari Kubu dan Tianyar itu akan memasuki daerah Singaraja ya, kota besar lah dibilangnya. Jika di Bali itu ya termasuk kota besar lah Singaraja itu. Masuknya sudah Kabupaten Buleleng. Ini kita masih daerah di Tianyar, ini masih daerah apa dibilangnya Karangasem, masih di Tianyar Karangasem. Nanti kita akan memasuki daerah Buleleng di depan. Ini seperti ini aja kehidupan pagi hari ini orang-orang. Sekarang jam 8:30 ya, 9 pagi ini seperti ini aja, sepi karena mungkin hujan ya, cuacanya gerimis manja aja cuacanya. Jadi jalanan di Pulau Bali ini, yang di Bali Utara ini sepi guys, sepi dari aktivitas bis besar ya, lalu truk-truk besar, sepi dibanding di jalur utama ya, Denpasar Gilimanuk via Jembrana Negara itu daerahnya kusut, aktivitasnya terlalu padat di sana karena jalur utama. Kalau jalur ini kan tidak sampai ke Denpasar ya. Kita jika ingin ke Denpasar, kita harus melintasi pegunungan dulu. Buleleng yang viral itu. Kalian bisa santai-santai juga itu di situ di Indomaret itu, karena pemandangannya langsung ke laut. Kita memasuki kota Singaraja ini. Saya masih tidak menggunakan Google Maps ya, karena sedikit hafal ya di jalanan
Bali Utara ini, jadi tidak perlu menggunakan Google Maps. Kita hanya ikuti jalur garis kuning ini aja ya, jalur nasional. Seperti inilah pasarnya, pasar Singaraja. Kalau lurus kita ke Gate lagi ya, ke Bedugul, lalu ke Denpasar, tembus. Kita belok kanan karena kita akan melalui jalur utaranya Pulau Bali. Nah, ini kota Singaraja seperti ini, besar guys. Termasuk kota besar juga ya, mungkin terbesar kedua ya setelah Denpasar. Ini kota Singaraja, karena Buleleng ini termasuk kabupaten yang besar ya di Bali. Mungkin terbesar di Bali ya, Kabupaten Buleleng ini. Komplit lah di sini ya, di Singaraja ini, rumah sakit apa dan sebagainya banyak, komplit. Kita ndak lama-lama di kota Singaraja ya, langsung aja kita menuju Pelabuhan Gilimanuk. Kita cepet-cepet aja meninggalkan kota Singaraja, numpang lewat. Sekarang kita menuju ke arah Seririt lagi ya. Saya lebih suka lewat sini ya kalau ke Bali itu, karena tidak terlalu padat jalurnya dibanding jalur Denpasar Gilimanuk. Sana itu waduh sangat crowded ya, banyak truk besar, bis, lalu pengemudinya ya rata-rata ini orang Bali mengemudi kendaraan asal ya guys, tanpa lihat spion kanan kiri ya, nyebrang asal nyebrang gitu, tanpa mau berhenti dulu mereka keluar gang. Bahaya guys, jadi harus hati-hati lah jika kalian di Bali itu. Belum anjingnya ya, banyak anjing kan di pinggir jalan ini ya, berkeliaran. Takutnya apa ya, ketika kita sedang kencang gitu ya, anjingnya melintas, nyebrang gitu, sangat berbahaya. Jadi harus punya insting yang kuat kalian jika kalian ke Bali ya. Nah, ini ada truk-truk besar hanya sebagian aja ya. Itu pun mungkin hanya membawa pasir rata-rata mereka itu. Jarang sekali membawa sembako gitu. Kalaupun ada yang bawa sembako, biasanya mereka akan menuju ke Lombok atau NTT ya. Jadi mereka lintas di sini, jarang mereka melintasi Gilimanuk Denpasar. Ini kita sebentar lagi sampai di Pantai Lovina ini. Ini sudah mulai terlihat bule-bulenya sudah ada di sini. Ini daerah Pantai Lovina ini guys. Sebelah kanan ini sudah pantai. Nah, jika kalian ingin ke Pantai Lovina ya di sebelah sini. Nah, dekat sini Pantai Lovina ini. Nah, di sini banyak juga kafe-kafe yang menyediakan menu-menu bule gitu ya, European style or American style tuh ya. Lovina masuk ke sana. Sudah melintasi Pantai Lovina, kita cepat-cepat aja. Lovina ini juga indah ya pemandangannya, di depan perbukitan ini. Sana di balik bukit itu ya Jalan Jembrana, Gilimanuk Denpasar itu di balik bukit sana ya. Pemandangannya di sini juga bagus di Lovina. Di samping kalian bisa lihat lumba-lumba ya di Pantai Lovina. Kalian juga memiliki pemandangan bagus dan
tuh di Bali. Kita langsung terus sampai pelabuhan Gilimanuk. Izin melintas saja ya, Kota Seririt. Ini Kota Seririt. Dan mungkin ini Pasar Seririt ya guys. Kita hanya memutari aja ini, memutari Pasar Seririt. Di Seririt ini kebanyakan juga teman-teman umat muslim juga ya, sampai ke daerah Gilimanuk. Walaupun ada memang umat Hindunya, tapi umat muslimnya juga ada juga banyak di sini. Sudah habis, indikator barnya sudah menandakan harus diisi. Aduh, tamak padam ini. SPBU nya tidak meyakinkan ini guys. Mudah-mudahan ada ini pertama. Ada mungkin ya, tamak. Seperti biasa 130 11 liter. Oke, mari Pak. Dapat 11 liter di Bali ya, 130.000. Mungkin harganya turun. Untungnya ada pertama sih. Soalnya SPBU nya tidak meyakinkan. Sepi gitu ya, sepi, lalu rusak ini jalanannya ya, tapi untungnya ada. Kita langsung let's go tancap lagi ke Gilimanuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Amin Allahumma amin. Selamat datang di Taman Nasional Bali Barat. Di
same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Ya guys, alhamdulillah kita sudah berada di toko basmalah Gilimanuk. Kita dari scuba trip tadi ya di Bulu, di Tulamben sampai ke Gilimanuk. Sekarang jam di motor ini jam 10. Aslinya jam 11. Tadi berangkat jam 8.30 sampai di Gilimanuk jam 11. Berarti 2 jam setengah perjalanan 150 kilo. Normalnya 3 jam 20 menit. Berarti lebih cepat 1 jam guys. Ini di Bali sekarang jam 11 ya. Di Bali jam 11. Jika kita menyeberang nanti kita di Pulau Jawa jam 11 juga, karena beda 1 jam. Sebat-sebat dulu ini, nanti kita lanjut ya. Oke guys, kita berada di Alfamart. Santai-santai dulu ya, sebat-sebat dan minum-minum yang seger-seger, sekalian bayar tiket. Ini lucu juga ya, ASDP Pelabuhan Gilimanuk ini beda-beda ya dengan yang ASDP lainnya. Di Ketapang atau di Merak beda mereka. Biasanya bisa menggunakan transfer bank CIMB Niaga. Di Gilimanuk ini nggak bisa, jadi harus bayar ke Alfamart atau Indomart. Repot juga ya. Semakin maju negara, semakin maju teknologi, tapi belum bisa menyesuaikan ya. Sekelas ASDP loh, belum bisa menyesuaikan. Oke, terima kasih Pulau Bali. Sampai jumpa di lain waktu. Insya Allah jika ada kesempatan lagi, saya akan kembali mampir ke Pulau Bali. Iya, inilah gapuranya. Oke, kita belok kiri. Shot. Oke. Oh, ada patung Buddha itu. Ngeri, besar guys. Ya, kita langsung memasuki Pelabuhan Gilimanuk. Setelah pemeriksaan lalu bayar retribusi lagi 2.000,
kita langsung cek apa print tiket dulu ini di depan. Print tiket di depan, jalur motor sebelah kanan. Kita akan meninggalkan Pulau Bali. Di atas tuh baru datang dari Banyuwangi. Oke, maaf. Terima kasih. Bule-bule itu ya, nyebrang dari Pulau Jawa mereka menggunakan ferry juga itu. Bule-bule. Kita lanjut. Wah, belum. Posisi belum dibuka. Sebat dulu. Kapalnya lumayan bagus ini. Bisa tiduran gratis, enggak dipungut biaya ini. Tuh, ya, AC lah. Dingin. Enggak dipungut biaya. Itu di sana lobby. Sini buat ngerokok nih. Smoking room. Khusus buat ngerokok. Aduh, kos-kosan ini di kapal parkirnya samping truk besar. Oke, kita gaskan. Alhamdulillah sampai juga merapat di dermaga. Ya, alhamdulillah selamat sampai di Pulau Jawa. Kita kembali menginjakan roda dan kaki di Pulau Jawa, guys. Alhamdulillah sekarang jam 12.25. Jam 12.25. Ini kapalnya lambat, guys ya. Dia terlambat. Kebanyakan nunggu di tengah laut. 1 jam nunggunya. Dari Bali itu setengah 12. Sekarang setengah 1 di sini. Alhamdulillah untungnya udah sholat di kapal, sholat zuhur, karena di Bali kan duluan. Kita langsung keluar menuju ke arah Situbondo lagi, guys, karena kan musim hujan ya, di Pulau Jawa ini musim hujan. Lalu apa, kita menghindari ya menghindari curah hujan yang tinggi di daerah pegunungan ya, perbukitan. Jadi saya memutuskan untuk melintasi Situbondo lagi nih ya, Alas Baluran, tidak melintasi Alas Gumitir di Jember ya, karena musim hujan. Menghindari perbukitan ya, takut longsor. Jadi saya putuskan kembali melintasi Pantura. Ya santai-santai aja. Sekarang jam setengah 1 di daerah Banyuwangi ya, Pelabuhan Ketapang. Kita menuju ke Jawa Timur ini. BBM baru isi 1 kali ya dari Bali itu, ngisi di apa, daerah Buleleng 130.000. Dari Bogor sampai Bali sampai Banyuwangi sini
Kita sudah cover total 1720 km. 1700 ya. Belum sampai 2000. Mudah-mudahan ini jalan nggak hujan ya. Insya Allah, soalnya sudah gelap langit. Langsung kita let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Amin, Allahumma amin. Gas. Seperti biasa di depan Bulog, komplek pergudangan Lamongan. Tapi masih di Situbondo ini. Masuknya Situbondo. Kita cuci motor dulu guys. Parah ini kotornya. Tempat cuci biasa langganan kalau pulang dari Bali ke sini. Peleknya hitam.
parah. Nyuci dulu, sebat-sebat dulu, minum es. Ya, alhamdulillah beres. 2:30 ini. 1 jam setengah. Yo, matur suwun. Rehat, nyuci biar bersih motor. Soalnya kelihatan cerah ini matahari ini. Mudah-mudahan tidak hujan ini ya. Awannya biru soalnya. Jadi kalau kotor-kotoran gimana gitu rasanya. Kurang afdol. Kalau udah bersih kan enak. BBM masih ada, santai. Posisi masih di situ Bondo. Banyak truk-truk besar guys, mengarah ke Bali ini ya. Truk-truk besar ya. Gaskan aja. Di sini ya, ini alhamdulillah ini banyak daunnya ya, pohonnya, jadi agak tertahan panasnya. Jika musim kemarau ya gersang ini guys. Terus lanjut masih. Sebenarnya tadi dari Bali itu saya bangun jam 5 pagi ya. Jam 5 pagi, tidurnya jam 10 malam lah, lumayan lah tidurnya. Cuma karena hujan pagi-pagi di Bali ya, di Karangasem hujan, jadi ngopi dulu, jadi ditunda ya. Ditunda berangkatnya karena hujan deras. 9 baru berangkat dari Bali itu. 8:30 pagi. Belum sarapan, hanya minum kopi aja. Jadi dari Bali ini belum makan guys. Hanya kopi dan ya minum-minum yang manis-manis aja ya, untuk menahan lapar. Soalnya kalau lagi perjalanan jauh gini jarang makan. Nah, kalau kebanyakan makan juga malah ngantuk. Berbahaya di jalan. Kita gaskan terus sampai Surabaya ini. Masih sekitar 200 km lebih dari Banyuwangi ke Surabaya, atau sekitar 5 jam lebih.
musim hujan, jadi kita harus menghindari dataran-dataran tinggi. Jadi saya pilih jalan yang datar seperti Pantura. Jadi resiko untuk tanah longsor itu berkurang. Ya, kita cepat-cepat aja meninggalkan kota Situbondo, dan inilah dia monumen 1000 km Anyer Panarukan. Kita sudah melintas monumen 1000 km Anyer Panarukan Situbondo, masih gaspol menuju ke Probolinggo. Semuanya langsung ke laut itu ya, muara guys. Biasanya jika muara-muara seperti itu masih ada buayanya, walaupun kata orang tidak ada yang namanya sungai ya, dalam lalu keruh, kita tidak tahu kan kedalamannya, pasti ada aja. Pemandangannya indah di Probolinggo ini. Masih masuk Situbondo sepertinya ya, belum masuk Probolinggo ini. Sebelah kiri itu ya, Bukit Kars Situbondo ini. Nah, ini mobil pada santai-santai aja, tadi ngebut-ngebut pada guys. Ini santai-santai, ayah lah mobilnya. Susul aja dah, ya jelas di belakang mereka ngebut enggak, nyusul enggak, ngalakin jalan. Sebelah kanan laut. Buset, geblek. Gaspol terus. Nah, Situbondo ini lautnya indah guys sebenarnya. Cuma ya itu masih rawan ada buaya kalau di Situbondo ini. Buaya air asin. Jadi masih jarang orang yang mau berenang di pantai-pantai Situbondo ini. Wah, ini pantainya Situbondo itu. Keruh airnya coklat guys, karena musim hujan ya. Anginnya juga kencang tuh. Anginnya kencang jadi berombak ya. Ada arus. Biasanya tenang di sini guys. Oh, ini lagi ada pengaspalan ini. Aspalnya masih ini ya, masih basah, tambal sulam terus guys.
padahal jalannya udah amburadul ini ya. Padahal jalan nasional ini ya. Kenapa Kementerian PUPR malah ini apa, mengurangi anggaran ya, efisiensi anggaran katanya. Kan aneh. Ini Kementerian PUPR-nya harus ditegur ini ya. Jalanan rusak tapi mengurangi efisiensi katanya ya. Efisiensi anggaran. Ya kalau begini kan masyarakat dirugikan ya. Uang rakyat tuh, pajak ini. Kan aneh jika Menteri Keuangannya bilang ada ini apa, efisiensi anggaran ya, buat apa ada Kementerian PUPR kalau dikurangi anggaran ini ya, perbaikan jalan? Kan aneh. Tuh lihat, buset ini Transformers guys, ngeri ya. Jawa nih men, Jawa keras ya kan, Jawa keras nih mobilnya. Jadi bukan Sumatera aja yang keras. Sudah sampai di kota Besuki nih. Besuki ini mungkin kabupatennya Probolinggo juga ya. Jadi ini sudah masuk Probolinggo guys, Besuki ini ya. Kita lihat Polres Situbondo. Masih Situbondo guys, berarti Polsek Besuki Situbondo. Bukannya Probolinggo ini, Situbondo. Masuk kabupaten ya, mungkin Kabupaten Situbondo. Nanti di depan perbatasannya baru ada kantor gubernur Probolinggo kalau nggak salah. Gubernur, bupati. Kantor bupatinya Probolinggo. Ini ya, pendopo Pate Alos. Di sini kebanyakan Madura juga guys. Di Besuki ini kebanyakan Madura. Orang Jawanya ada, cuman lebih dominannya Madura. Kalau udah daerah-daerah sini ya, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Lumajang, kebanyakan Madura etnis dominannya dibandingkan Jawa. Sekarang jam 3.30 ini. Jam setengah 4 kita berada di Besuki. Waktunya sholat asar ini guys. Kita cari masjid sekalian makan ya. Makan-makan biasa aja ya, ayam-ayaman lah, nggak usah terlalu kenyang. Namanya juga touring-touring santai, jadi ya santai-santai aja deh. Kita sudah memasuki Python ini ya, kalau nggak salah. Daerah Python, masuknya ini Probolinggo guys. Truk-truk besar ya, nggak kuat manjak mereka, pelan-pelan. Kita gaspol terus ya. Ini kita sudah memasuki lintas Python. Ya, di sebelah kanan banyak tanaman bakau ya, mangrove. Jadi cirinya seperti ini aja. Jika sudah banyak hutan mangrove, berarti sudah memasuki Python. Tapi ini masih Situbondo. Nanti yang di apa, yang di pas PLTU baru masuk ke Probolinggo dia.
Ini masih Situbondo. Tuh ya, ini laut ini sebelah kanan ya, banyak apa, hutan mangrove, tembakau, bukan tembakau ya, bakau, pohon bakau, pohon mangrove loh. Kita gas dulu dah. Bis soalnya riweuh kalau bis itu. Jalannya jelek ya, ini Python ini bergelombang, banyak yang bolong-bolong juga guys, jadi harus hati-hati kalian. Tancap terus, let's go. Mungkin makannya akan di Probolinggo atau ya pokoknya yang ayam-ayaman aja dah, nggak usah terlalu kenyang ya, biar nggak terlalu ngantuk di jalan, soalnya kalau kekenyangan bisa ngantuk. Ya, di depan sudah terlihat cerobong-cerobong asap dari PLTU Python. Gaspol terus. Kita ngalah, kita kalau yang besar-besar seperti itu kita ngalah aja ya kan? Jangan dipaksa. Ya, kita sudah sampai di Kabupaten Probolinggo. Selamat jalan Situbondo. Selamat datang Kabupaten Probolinggo. Kita sudah berada di Kabupaten Probolinggo ini. Nah, ini PLTU Python ya di sini. Sebelah kanan kita. Itu di atas ini jalan tol ya. Masih dalam progres itu. Tapi pastinya akan sangat indah ya, karena alamnya bagus sekali ini di sini. Pemandangannya pasti fantastis ya kan, mantep pol. Listrik Jawa dan Bali juga ini. Kabupaten Probolinggo. Oke, kita santai-santai aja. Sekarang jam 4 pas. Jam 4 pas dari Banyuwangi. 1 jam tadi kita rehat cuci motor. Ya, dari Banyuwangi tadi 12:30 ya. 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4, 3 jam setengah, berarti 2 jam setengah lah ya. Dari Banyuwangi ke sini 2 jam setengah, karena kita cuci motor dulu santai 1 jam
sampai Kerasan ini 2,5 jam. Perut sudah mulai keroncongan ini guys. Nah ini di Kerasan sebelah kanan tadi ada ini Rocket Chicken, ini agak besar. Parkirannya kita sini aja lah sambil ngecas, sambil numpang sholat. Biasanya ada musola dia. Oke. Nah guys, kita makan siang atau makan pagi ya, bingung. Udah sore, makan sore berarti. Di Rocket Chicken Kerasan, steak ayam ini sama ayam es teh manis 39.000. Ya kita makan dulu dah. Oke guys, sekarang jam 5. Kita sudah sholat asar juga. Ada musola di situ. Kita numpang sholat. Makanannya enak. Ada apa? Pakai stick chicken ya. Stick chicken 16.000. Tambah stick chicken. Dan ayam biasa ya, ayam, nasi, stick chicken. Wah enak lah. Tadiannya nggak mau makan banyak-banyak, tapi karena tergiur ya ada stick chicken. Waduh enak banget lagi stick chicken. Stick chickennya enak, murah, 39.000. Persis dengan di Bali ya, di ACK. Kalau di Bali kan saya makannya ayam, lalu nasi, lalu es teh manis dan chicken nugget. Kalau di Bali itu di ACK 38.000, beda 1.000. Tapi sama-sama enak. Ayamnya fresh, lalu besar ya. Tidak seperti resto-resto yang lain, ayamnya kecil, lalu rasanya kurang fresh ya, dingin. Kalau di ACK dan Rocket Chicken ini ayamnya fresh dan panas. Kalau untuk ayam Rocket Chicken enak ya, agak besar dia dari ACK guys. Cuma untuk sausnya ya, sausnya kurang enak terus terang. Saus tomat dan sambalnya itu kurang ya. Mungkin karena menggunakan apa, supplier ya, jadi kurang enak. Kalau di ACK itu sausnya sepertinya mereknya Del Monte ya, jadi pas lah dengan selera orang Indonesia, rasanya enak. Kalau di Rocket Chicken kurang, sausnya harus diganti. Ayamnya sudah enak, lalu nasinya ya kurang, nasinya kurang panas dan kurang bersih di Rocket Chicken itu. Kalau di ACK nasinya bersih. Oke, kita masih lanjut ke Surabaya. Jaraknya 125 kilo lagi dari sini ya, sekitar 3,5 jam. Tetap semangat guys. Sekarang jam 5, sudah terlihat agak gelap di sini ya, karena kan Jawa Timur duluan gelapnya. Kita langsung let's go. Habis makan nggak boleh ngantuk, sudah kenyang, jadi ketika nanti sampai hotel di Surabaya kita bisa langsung mandi, ngopi sebentar, langsung tidur gitu. Kita bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan selamat sampai di tujuan. Amin Allahumma amin. Gas.
tol Paspro, berarti Pasuruan Probolinggo ya. Udah bisa digunakan ini, sudah bisa beroperasi, dapat dilalui tol. Kita sudah berada di kota Probolinggo. Nah, ini menara air nih guys. Ke kiri itu tembusnya ke Lumajang ya, ke Lumajang, lalu ke Malang bisa ya, ke Dampit tembus itu, lalu ke Pronojiwo ya lewat sana, Senduro juga bisa lewat sana. Melintas saja di kota Probolinggo ini, nggak lama-lama karena sudah makan kan. Paling nanti cari-cari masjid untuk sholat maghrib. Sekarang baru jam 5.29. Kotanya seperti ini aja di Probolinggo ini, damai guys. Hanya damai. Ini kita sepertinya kita tidak boleh tidak boleh lurus ini. Tuh, kan lurus ikuti syarat, tapi pada ngebut dari belakang. Makanya saya ngambil agak kanan gitu kan, takut diseruduk dari belakang. Ada menara Eiffel tuh. Soalnya orang sini rada geblek semua guys. Itu kan lampu merah tadi ya, traffic light, lurus ikuti isyarat, berarti kan harus berhenti kan. Mereka pada ngebut di Probolinggo ini, ngeri makanya kan. Daripada kita ditabrak dari belakang, lebih baik kita agak ke kanan berhentinya. Seperti ini ya. Kadang ada yang bablas terus guys. Tuh ya, kayak gini tuh, bocah main bablas aja kanan. Tergas terus sampai ke Pasuruan, lalu Sidoarjo, lalu Surabaya. Ada menara Big Bang ya. Banyak ini miniatur di sini guys. Banyak miniatur dari berbagai negara. Sudah mulai gelap sih ya di Probolinggo ini. Kota Probolinggo. Di sebelah kanan kita itu rel kereta api ya guys. Tapi jarang-jarang sepertinya keretanya ya. Masih let's go arah ke Pasuruan. Ya, alhamdulillah kita udah sholat maghrib. Sekarang masih di daerah Pasuruan ini. Di Pasuruan jam 18.34 ini. 18.34. Surabaya masih 60 kilo lagi atau 2 jam lagi ya. Sengaja kita santai-santai dulu di sini karena gerimis, dan Surabaya biasanya kan jam-jam pulang kerja ini ya. Jadi macet mungkin. Kita sambil nunggu macetnya reda. Di Sidoarjo juga biasanya macet, jadi kita tunggu macetnya agak reda, kita baru jalan lagi. Karena saya akan stay dulu semalam di Surabaya ini.
Ya ini lumayan lah, ada masjid besar, kita sebat-sebat dulu sama ngopi. Ya, kita sudah berada di kota Pasuruan ya, habis sholat maghrib. Sekarang jam 6.48. Surabaya masih 60 kilo lagi guys, sekitar 2 jam lah ya. Mudah-mudahan tidak macet arah Surabaya. Jadi saya putuskan bermalam di kota Surabaya dulu. Ya, izin melintas aja ya, cepet-cepet di kota Pasuruan. Tadi nggak boleh lewat alun-alun ya, ditutup alun-alunnya. Mungkin sedang ada acara di alun-alun, jadi ditutup. Kita muter-muter lewat pasar. Sekarang jam 7 ini di kota Pasuruan. Habis Pasuruan Sidoarjo, habis Sidoarjo baru Surabaya. 2 kota lagi, harus tetap semangat. Total jarak yang ditempuh ya dari Karangasem Bali ya, Tulamben, dari hostel saya menginap sampai ke hotel yang akan saya inapi malam ini itu sekitar 440 km ya, 440 km, sekitar 9 jam lah ya. 9 jam kalau non-stop ya kan. Kalau kita santai-santai ya, makan dulu, sholat dulu, cuci motor dulu. Cuci motor hujan lagi, aduh rugi guys. Tapi nggak apa-apa lah, udah malam ini, besok kita cuci lagi nih. Mudah-mudahan besok terang ya, cerah, jadi kelihatan kinclong lagi si motornya, si Ronin ya, ini si Ronin namanya nih. Motor saya ini namanya si Ronin guys. Ini kita menggunakan Google Map karena tadi diputer-puter di kota Pasuruan, banyak jalan ditutup. Jadi saya menggunakan Google Map karena nggak hafal ya kan kota Pasuruan. Ini sebenarnya tinggal lurus terus ini. Lurus terus itu langsung ke Sidoarjo Porong. Bangli dulu sih ya, Bangli, lalu baru Porong, lalu Candi, baru kota Sidoarjo. Ini masih lurus kita. Sebelah kanan kita itu lumpur Lapindo guys, cuma karena gelap jadi nggak kelihatan. Lapindo. Ini jalanannya rusak, bergelombang. Kita cepet-cepet aja numpang lewat di kota Sidoarjo ini ya. Sudah kilat-kilat aja di langit. Apakah Surabaya hujan?
tidak, jangan. Ini alun-alun ini guys, kalau malam ini rame, terang. Alun-alun Sidoarjo, Monumen Jayandaru. Banyak lampu kalau di Jawa ya, pendopo-pendopo dihiasi lampu gitu. Cepat-cepat aja kita meninggalkan Sidoarjo ini. Aduh, macet, banjir Sidoarjo guys. Kita sudah berada di Bandara Juanda ini, Bandara Juanda Sidoarjo. Kiri kita ini lurus ke Sedati, Bandara Juanda, Surabaya. Kita ke sini paling kiri. Itu putar balik seperti ini guys. Kita paling kiri arah Waru, Bungurasi, Surabaya. Belum terlalu hafal juga ini jalan Surabaya, jadi keder juga ini kalau di Surabaya. Agak-agak banjir juga ini Sidoarjo guys. Mungkin tadi hujannya agak deras ya, banyak jalanan tergenang air. Banyak jalan tergenang air tuh sebelah kiri ya. Jadi apa, kurang maksimal digunakan jalannya, orang pada ke kanan karena yang jalur kiri tergenang. Sebenarnya Sidoarjo ini sudah maju ya guys, sudah sampai ke sini loh, sampai ke Waru ini ya. Waru ini masuknya masih Sidoarjo ini. Di kotanya aja tadi rame ya, di alun-alun. Ini yang mau ke Bandara Internasional Juanda ini rame juga ini. Komplek-komplek elit. Jadi Sidoarjo juga sudah maju ini. Kita naik ke atas ini ya. Kalau lewat bawah itu ke pasar Terminal Bungurasi Sidoarjo ya. Daripada macet lampu merah, kita naik ke atas aja ini, lewat flyover. Surabaya hujan guys. Gak tahu ini kalau di Jakarta atau Jabodetabek ya. Mudah-mudahan hujannya tidak banjir ya. Mudah-mudahan Jabodetabek tidak banjir. Surabaya sih kadang banjir ya, kadang enggak. Saya dapat info dari teman-teman kadang banjir Surabaya, kadang Sidoarjo juga banjir. Ya memang musimnya ya, memang musimnya hujan. Intensitas hujannya terlalu tinggi, jadinya ya pasti akan banjir. Ya, ini Terminal Bungurasi. Let's go aja. Oh ya, ini BBM sudah menyala ini dari Sidoarjo. Indikatornya sudah menyala. Kita cari SPBU dulu ya, gasoline station. Kita
kita cari dulu biar besok kalau berangkat jadi nggak terlalu repot, tinggal gaspol aja. Kita ambil kanan ini guys. Kalau ke kiri Mojokerto itu ya, kota Mojokerto, Krian ke kiri. Kita ke kanan Surabaya. Ya, inilah Surabaya. Alhamdulillah. Akhirnya kita sampai juga di kota pahlawan, kota Surabaya. Welcome to Surabaya. Ya. Jalan Jenderal Ahmad Yani, kota Surabaya. Sekarang jam 8.30, setengah 9. Dari Bali tadi setengah 9 juga kan, jadi 12 jam lah. 12 jam tapi santai kita ya kan. 12 jamnya santai. Ada makan, ada sholat, lalu ada cuci motor, lalu di kapal juga ya kan. Mungkin setelah sampai hotel saya akan langsung mandi ya kan, bersih-bersih, lalu sholat isya dulu di hotel, lalu ngopi-ngopi sebentar dan ngerokok sebentar. Ya oke guys, sekian dulu ya video singkat Bang Frat hari ini. Mudah-mudahan sedikitnya menghibur dan bisa bermanfaat untuk kalian semua.